Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju, maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Saya selalu bilang nggak ada gunanya kita hebat di luar kalau di keluarga kita nggak hebat. Kalau saya bisa kasih pilihan, lebih bagus kita hebat di keluarga, nggak hebat di luar. Tapi lebih bagus lagi hebat di keluarga, hebat juga di luar. Ya, saya selalu bilang nggak ada gunanya bagi saya kalau orang bilang pendeta Crispus itu mantap di luar sana. Tapi waktu aku khotbah, istriku bilang, nggak betul itu, nggak ada gunanya itu. Saya selalu bilang kalaupun aku buat status misalnya di media sosial 20.000 orang yang like, istriku sendiri nggak nge-like, rasanya nggak puas. 2 orang saja nge-like, istriku salah satunya cukup. Nah, jadi ini penting, keluarga itu penting. Karena apapun dibilang orang, yang paling betul apa kata istri kita, apa kata suami kita tentang kita. Mahuligil kam nak we, kata orang pun dipajak itu sama kam ibu-ibu. Kalau suami sendiri bilang katanya suami yang betul. Sama suami juga gitu, baik kali bapak sianu itu katanya di luar, tapi kalau istri perban latah kata istri kita yang betul. Nah, makanya hari ini kita perlu belajar jaga keluarga kita, ya. Ada bahasa kasih. Yang pertama kita mau baca 1 Tesalonika 4 ayat 9, firman Tuhan berkata, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi kita kalau mau belajar kasih mengasihi nggak perlu lagi diajari karena firman Tuhan bilang kita udah belajar dari Allah. Allah itu udah lebih dahulu mengasihi kita semua. Bagaimana Allah menerima kita apa adanya, begitulah kita tunjukkan kasih Allah kepada orang. Kasih kita nggak bisa bagikan kalau kita sendiri kekurangan kasih. Nggak mungkin kamu bagi uang kalau kamu sendiri nggak ada uang. Nggak mungkin kita bisa mengasihi kalau kita sendiri nggak punya kasih. Makanya firman Tuhan bilang kita belajar kasih mengasihi dari Allah. Makanya kalau kita mau belajar mengasihi, datang sama Allah, cari Allah. Kalau kita nggak ketemu sama Allah, maka kita nggak akan ada kasih. Makanya nggak heran mungkin saudara pernah ketemu sama orang-orang yang menyedot, nuntut, kau nggak peduli sama aku, karena dia nggak ada kasih. Dia selalu nyedot, kasihnya itu selalu menuntut orang lain untuk mengasihi dia, memperhatikan dia, karena sesungguhnya nggak ada kasih Allah itu sama dia. Kalau ada kasih Allah itu, orang itu nggak akan selalu nyedot, nggak akan nuntut, kau nggak peduli perasaanku, kau nggak mengerti, itu nyedot. Karena sebenarnya kasih Allah itu sebenarnya nggak ada sama dia. Bukti kasih Allah itu ada sama kita, kita akan mengalirkan kasih. Bukan menyedot, malah mengalirkan. Itu sebabnya hari ini kita kalau mau kita mengasihi, yang pertama datang sama Tuhan. Itu yang paling penting. Ada 5 bahasa kasih. Saya pikir ini yang 5 ini hari ini kita pelajari, ini nggak akan termakan oleh zaman. Saudara mau hidup di zaman tercanggih apapun, ini tetap diperlukan. Karena saya percaya firman Tuhan itu melebihi segala zaman yang ada. Kalau kemarin ibu-ibu ya, ibadah ibu-ibu, pembicaranya itu bilang, kalau di Jepang sekarang udah nggak ada lagi hampir manusia, semua udah robot. Ke restoran kamu robot, ke bandara robot, dan manusia robotnya itu udah kayak manusia. Tante itu kemarin cerita dia di Amerika sekarang, Bill Gates itu lagi buat satu robot yang persis kayak manusia, dan dia mau buat otak robot itu. Bayangkanlah, sebentar lagi udah robot semua. Tapi saya percaya di zaman robot pun nanti semua ini tetap nggak bisa dimiliki sama robot. Yang pertama, kasih perkataan yang menguatkan. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang.
Jadi yang pertama, kalau kita mau tunjukkan kasih kepada keluarga kita, belajarlah ucapkan kata-kata yang manis, yang menguatkan. Jangan yang sia-sia, jangan yang melemahkan, apalagi melukai. Ya, bilang kata-kata yang menguatkan. Ini kan musim-musim nerima rapor. Kemarin anak kami bilang, Pak, hari ini kami nggak juara. Aku bilang, nggak apa-apa anakku, lebih banyak belajar lagi ya. Jangan lagi kebanyakan nonton. Saya nggak bilang, bodoh kali kau, bikin malu kau. Bapak ini pendeta ini, Bapak pula kemarin khotbah di Natal sekolahmu, nggak juara kau, bikin malu kau. Nggak gitu ku bilang. Nggak apa-apa anakku, belajar lagi. Selalu saya tanamkan, bagi Bapak kalau belajar bisa dipelajari kalau ilmu. Tapi ingat, baik itu jauh lebih penting. Jadi tanamkan nilai-nilai yang benar. Ucapkan kata-kata yang manis. Suami-suami ucapkan kata-kata yang manis buat istri kita. Istri-istri juga sama, ucapkan kata-kata yang manis buat suami kita. Masalah kita kadang-kadang kita bisa ngomong manis sama suami orang, nggak bisa ngomong manis sama suami kita. Kita bisa ngomong manis sama istri orang, nggak bisa ngomong manis sama istri kita. Ini jadi masalah sekarang ini. Justru kalau saya ditanya, lebih bagus kamu manis sama suami itu daripada suami orang. Pesta-pesta gitu. Enda turangku, teh endu turangku. Enda aku andu turangku. Sama suami gitu, enda cok tangkap, kita bilang. Terbalik itu. Sama orang lah, enda turangku tangkap lah, bilang. Sama suami kita, dah bapak si anu gitu. Jadi perkataan kita itu harus menguatkan, ya. Puji, lebay gitu, nggak apa-apa lebay. Kalau sama pasangan kitanya, bapak, kamu makin tua makin ganteng kulihat. Itu bukan alay, bukan lebay. Nggak percaya kamu, nanti pulang kamu sampai rumah, lihatlah foto pernikahan kalian. Bandingkan sama yang sekarang. Waduh, dulu itu mengenaskan sekali. Kayak nggak ada harapan ya kan. Lihat sekarang, gantengnya, gemuknya. Jadi wajar kamu bilang makin tua kamu makin ganteng bapak. Itu betul ya. Jadi belajarlah memuji. Ada ayat ini bilang tadi, kalau kita suka memuji ya, itu manis bagi hati. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau perkataan manis sering kita dengar, itu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ini ngomongan kita ini sampai ke tulang ini ternyata sesuai firman Tuhan. Jadi kalau kita ngomong baik, ngomong menguatkan, ngomong membangun, itu sampai fungsinya itu ke tulang. Tapi coba bayangkan sebaliknya, kalau kita ngomongnya kasar, melemahkan, itu pun sampai ke tulang-tulang. Nah, jadi hati-hati dengan perkataan kita. Kalau nggak penting, lebih bagus nggak usah bicara. Saya ingat sama satu tokoh namanya Thomas Alva Edison. Dia yang ciptakan bola lampu ini. Bukan hanya bola lampu, ternyata banyak penemuan-penemuan Thomas Alva Edison. Saudara, kalau belajar sejarahnya, Thomas Alva Edison itu adalah orang yang hampir idiot. Bukan bodoh lagi, udah hampir idiot. Sampai sekolahnya ajar dia nggak mampu lagi, angkat tangan sekolahnya. Sekolahnya tulis satu surat sama bapaknya sama mamanya, lalu dikasih Thomas Alva Edison lah sama mamanya dengan senang hati. Mak, aku dapat surat dari sekolah. Waktu mamanya baca, nangis mamanya karena ditulis di situ, maaf kami sekolah udah nggak sanggup mendidik anak ibu karena IQ-nya terlalu rendah. Kami mohon maaf. Lalu waktu Thomas Alva Edison nanya, kenapa mak? Kenapa? Ini yang diucapkan mamanya. Nggak apa-apa nakku. Mulai hari ini kau nggak sekolah di sana lagi. Mulai hari ini mama yang akan menjadi gurumu karena sekolah di sana nggak sanggup mengajar kau karena kau terlalu pintar nakku. Hari ini mama yang akan jadi gurumu ya. Ya senang dia. Padahal karena bodohnya. Tapi mamanya karena kau terlalu pintar. Dan sejak itu mamanya selalu ajar dia, ini nakku, 1 tambah 1 ini, bukan nakku, begini. Selalu ditanamkan nilai, kau bisa nakku, kau terlalu pintar, kau bisa melebihi orang itu, kau jago, kau pintar, kau jago, kau pintar. Selalu ditanamkan kalimat-kalimat itu menyegarkan tulangnya, itu menyegarkan hatinya. Dan kita tahu, inilah hasilnya.
Thomas Alva Edison yang di bawah rata-rata pun ketika dia selalu dikasih kata-kata yang menguatkan, dia bisa menjadi orang pintar bahkan lebih dari semua manusia. Jadi IQ itu ternyata bisa bertambah ketika ada ucapan-ucapan yang memberkati. Jadi orang-orang tua ini satu pelajaran penting buat kita. Bisa. Saya kemarin sama Rido sama Gabriel Natal, ada satu pemain musiknya. Pemain musik di gerejanya itu cacat, Bapak Ibu. Dia jalan aja itu kayak mau jatuh. Saya contohkan gini. Susah kali dia jalan. Saya ngelihatnya pun jatuh sekali ini, jatuh sekali ini. Dia duduk di depan. Saudara tahu dari handphone dia main keyboard. Dari handphone. Setiap minggu dia melayani Tuhan dengan kondisinya yang mau jatuh itu. Wah, saya percaya kok bisa dia orang yang lemah secara fisik bisa melayani Tuhan dengan baik. Sudah pasti ada omongan-omongan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Karena banyak juga orang yang cacat udah nggak mau apa-apa lagi. Mungkin omongan orang pun kau nggak bisa. Tapi lihat, dia jalan, dia main keyboard pakai handphone. Kita pakai keyboard itu aja susah. Dia dari handphone bisa main keyboard. Dan dialah yang melayani setiap hari Minggu di gereja. Jadi kuat sekali kuasa perkataan ini. Saya sedang menceritakan orang yang terbatas pun kalau kita kasih ucapan luar biasa. Apalagi anak-anak kita yang gak terbatas, yang pintar-pintar, kamu tambahi lagi dengan ucapan, dengan doa yang luar biasa. Pasti anak-anak kita semuanya, suami istri kita pasti dahsyat. Nah, pertama, perkataan yang menguatkan. Ayo, bilang dulu perkataan yang menguatkan sama kiri kanan. Apa kamu bilang-bilang sama dia? Mahal cabai kawan, bilang. Sehat kam kawan. Yang kedua adalah pelukan yang hangat. Kidung Agung 2 ayat 5-6, kuatkan aku dengan penganan kismis, segarkan aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kidung Agung menceritakan bahwa di dalam pelukan itu ada kuasa. Bahasa kasih yang berikutnya adalah pelukan. Jadi waktu kita memeluk, di sana ada kuasa. Saya mau baca satu ayat, Yesus pun melakukan itu. Lihat, Markus 10 ayat 16. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan di atas kepala mereka, ia memberkati mereka. Nah, saya kan selalu bilang ya, kalau ada kata demi kata di Alkitab berarti ada yang penting di sana. Kenapa Yesus nggak berkati saja? Kenapa Yesus peluk? Berarti ada kuasa di dalam pelukan. Waktu kita memeluk seseorang, dia akan merasa dilindungi, akan merasa dikasihi. Nah, jadi belajarlah suami istri, peluk istri kita, peluk suami kita, biasakan. Mungkin kita berkata ya, ini kadang menjadi masalah kita. Saya dulu om, gak pernah kulihat bapak mamaku pelukan. Apalagi opungku, gak pernah. Saya mau bilang begini, mungkin opung kita, bapak kita nggak dapat pelajaran yang kita dapat sekarang. Biarlah mereka lah. Saya berharap dari generasi kita ini ada generasi-generasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang anak-anak itu dipeluk, kita juga belajar ada kuasanya pelukan, belajarlah jadi orang yang suka memeluk. Saya ini suka peluk istriku di depan anak-anakku. Kenapa? Karena aku pun dulu waktu masih anak-anak suka lihat bapak mamaku pelukan di depanku. Suka bela-bela. Apa kau? Jangan kau marah-marahi istriku ini ya, kata bapakku di depan kami. Iya, kami bilang. Tanpa dia sadar itu jadi teladan buat aku, dan sekarang aku juga lakukan buat anakku. Dan tanpa juga kita sadari nanti anak-anak kita juga akan contoh apa yang kita kerjakan. Yang baik-baik, termasuk yang jelek-jelek pun tanpa kita sadar yang sering kita lakukan, itu nanti akan turun sama anak kita. Makanya dimulailah dari sekarang. Lawan budaya-budaya yang mereha-mereha. Kalau sesuainya dengan firman Tuhan gak masalah itu. Jadi belajar suka memeluk. Waktu kita peluk pasangan kita atau anak kita,
itu ada rasa dikasihi, rasa penerimaan. Saya satu kali pernah pelayanan di Polres Kabanjahe. Habis pelayanan di situ, Kapolresnya bilang, "Pak, boleh nggak ada waktu Bapak sebentar? Kita ada penjara sel di situ kecil, ada mungkin 10 orang yang kita sedang tahan di situ. Boleh nggak Bapak sampaikan juga firman Tuhan sama mereka?" "Oh boleh," ku bilang. Lalu masuk aku ke penjara, ada selnya kecil di Polres itu. Kulihat seram lah mereka semua, bertato, tangan pendek, rambut tak gimana, kumis gimana. Itu kan selnya itu cuma kecil segini lah. Tapi luar biasa waktu aku sampaikan firman Tuhan, kulihat mereka itu semua seram-seram. Tapi Tuhan bilang, habis ini kau suruh mereka bangkit berdiri, peluk mereka satu-satu. Waduh, kalau peluk orang yang udah lama nggak mandi agak berat juga. Tapi itu yang Tuhan suruh. Waktu mereka bangkit berdiri yang tadinya seram semua, ku peluk satu-satu. Tuhan tolong dia, nggak ada satu pun yang nggak menangis. Semua gitu. Tadinya sini tatonya seram-seram, rupanya hatinya Hello Kitty ya. Wah, setelah selesai itu semua, terima kasih ya Pak Pendeta. Ternyata hanya pelukan itu bisa menjamah hati mereka. Mungkin selama ini nggak ada yang pernah peduli sama mereka, nggak ada yang pernah peluk mereka, semua merendahkan mereka. Tapi hanya dengan pelukan dan kata-kata Tuhan tolong dia, itu hatinya itu, Tuhan ampuni, pulihkan aku. Jadi pelukan itu begitu luar biasa kuasanya. Nanti kamu Google, di Google pun jelas. Waktu orang berpelukan itu akan memproduksi hormon yang menimbulkan rasa nyaman dan bahagia, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan. Ngapain kamu bayar-bayar kesehatan kalau adanya obatnya sama kamu? Jadi itu penting. Dan juga penelitian menceritakan bahwa kalau anak sering dipeluk itu akan meningkatkan IQ dan otaknya. Jadi akan sangat berbeda nanti anak-anak yang sering dipeluk sama orang tuanya sama nggak pernah dipeluk. Beda itu kualitas berpikirnya. Jadi sering-sering ya. Makanya kami tahu ini, makanya selalu kami bilang sama anak-anak kami, "Nakku, misalnya asal ketemu sama Bulang, Iting, sama Karo, peluk nakku." Itu tanpa disadari waktu anak itu peluk, itu ada kesehatan di sana, ada hormon ya. Jadi ini hanya berlaku buat keluarga ya. Jangan nanti komuda-komuda, puji Tuhan bisa pelukan kata Om itu. Enggak, ini tidak berlaku, tidak halal. Ini hanya buat yang sudah menikah dan punya anak. Kalau yang belum menikah, tahan diri, penguasaan diri. Justru kalau kamu peluk, itu bahaya nanti itu. Yang ketiga, pemberian hadiah. Ini juga penting ya, bahasa kasih, pemberian hadiah. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Jadi belajarlah kita jadi anak-anak Tuhan yang suka kasih hadiah. Masalah kita kadang-kadang kan kasih hadiah cuma kalau ulang tahun, kalau Natal, kalau tahun baru, kalau ada hari ibu. Jangan hanya itu boleh. Tapi biarlah memberi hadiah ini itu jadi gaya hidup kita. Karena firman Tuhan bilang waktu kita beri hadiah, dalam terjemahan lainnya Alkitab ini bilang begini, hadiah memberikan ruang di hati penerima bagi si pemberi. Jadi waktu kamu kasih hadiah, itu kamu sedang membuka ruang di hati orang yang kamu beri hadiah itu. Jadi belajar jadi orang yang suka memberi hadiah. Kami belajar kemana-mana selalu bawa hadiah. Misalnya saya pergi pelayanan kemana, saya bawa beberapa. Misalnya kalau saya dari Medan, ada Bolu Meranti itu khas Medan kan, saya bawa beberapa kota. Sampai di sana termasuk supir yang jemput saya pun, "Ini Pak, oleh-oleh." Itu saya sedang memberi ruang bagi saya di hatinya. Jadi ini hal-hal yang sederhana, nggak harus mahal. Tapi waktu kita kasih hadiah itu memberi ruang. Saya kemarin Natal dapat kado ini, dasi. Ini kadonya, dasinya dibungkus dalam satu kado, yang kadonya itu kotaknya bagus sekali, mewah, elegan lah.
Jadi warna pink, ditaruh pita, cantik sekali lah. Dan aku ingat anakku itu, kakak tua itu suka sekali warna pink. Mau apapun kamu kasih asal warna pink, suka dia. Jadi ini ada kotaknya warna pink. Pagi-pagi waktu dia bangun, Kak Ua, Bapak punya oleh-oleh untuk Kak Ua. Apa Pak? Tara, iya Bapak, makasih Bapak, makasih. Padahal cuma kotak, dasinya udah kuambilnya. Tapi hatinya itu, makasih ya Bapak. Jadi ini penting, ya. Jadi kalau kita mau dapat ruang di hati orang, belajar suka memberi hadiah. Hadiah itu nggak harus mahal. Hadiah itu kalau pajak bisa mie goreng, bisa buah-buahan, ya. Saya belajar dari orang Korea, waktu kami ke Korea itu di rumah orang Korea itu selalu ada satu tempat hadiah. Itu gaya hidup mereka. Jadi siapapun kamu, asal kamu datang ke rumah orang Korea, pasti pulang dikasih hadiah, pasti. Saya itu waktu ke Korea itu banyak kali barang-barangku harus kutinggalkan. Karena bagasinya kalau keluar negeri nggak boleh lewat-lewat, nggak boleh bayar-bayar. Kutinggalkan semua saking banyaknya pemberian mereka. Paling yang penting-penting aja ku ambil. Kalaupun dikasihnya VCD, kotaknya ku tinggalkan semua, CD-nya aja ku bawa. Ada baju, ada kasihnya pula aku tempat perhiasan. Tempat perhiasan, itu apa aku lah tempat perhiasanku pun gak ada. Bagus sekali. Gitu-gitu model orang Korea, banyak dikasih baju, dikasih barang-barang besar. Semua yang besar-besar ku tinggalkan di tempat yang aku nginap itu. Nah, saya sedang menceritakan bagaimana mereka itu tahu ini. Waktu aku kasih hadiah, aku akan kasih ruang di hati yang menerima itu. Nah, jadi begitu ya. Bilang kiri kanan, kasihlah aku sekali hadiah, bilang. Udah terlalu lama kita bersama tanpa hadiah, bilang. Ibrani 10 ayat 24. Bilang sama kiri kanan, besok tunggu ya, bilang. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Bahasa kasih yang berikutnya penuh dengan perhatian, ya. Jadi belajar kita saling memperhatikan. Ini hal sederhana Bapak Ibu. Saya udah survei, hari-hari ini banyak rumah tangga yang bermasalah. Bukan sebenarnya karena masalah ekonomi, bukan karena masalah selingkuhan, enggak. Sebenarnya kalau dirunut itu akarnya cuma sudah mulai kurang memperhatikan. Ini bahaya ini. Kalau mungkin ada di antara bapak ibu yang sudah mulai berpikir, ibu-ibu mulai berpikir, suka mulah, mau pulang jam berapa kau, suka mulah gitu, hati-hati. Itu akar kerusakan rumah tangga. Sama, suami-suami juga kalau udah mulai berpikir, suka mulah, yang penting aku jangan kau ganggu, udah mulai nggak memperhatikan, kau bikin-bikinmu, ku bikin-bikinku, nggak ngomong, tapi udah ada mulai dalam hati, itu akar. Jadi itu akarnya nanti sudah mulai iblis itu akan kan selalu cari peluang. Dia akan masukkan mungkin masalah ekonomi, mungkin masukkan lagi ada teman-teman lama yang juga mengalami kasus yang sama, mulai tanya-tanya kabar di inbox, gimana kabarmu, gimana kabar keluarga. Ini sebenarnya bukan ini akarnya. Semua ini akarnya yang harus kita bereskan. Kalau udah mulai nggak perhatian, sudah mulai kaulah, hati-hati. Ya, jadi mulai perhatikan suami kita, perhatikan istri kita, perhatikan anak-anak kita. Kalau sudah ada yang mulai goyang-goyang, hari ini bertobat. Kalau di restoran itu gampang kali cari orang dia masih pacaran atau sudah berkeluarga. Itu kalau masih pacaran itu pasti ngomong tatap-tatapan gini di restoran itu. Mana deh? Tapi kalau udah keluarga biasanya pegang-pegang handphone. Suami pegang handphone, suami baca koran. Nah, udah gak mulai perhatikan. Jadi mulai hari ini, ingat, perhatian penuh. Yang terakhir, bahasa kasih yang terakhir. Pelayanan yang terbaik. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan untuk
kesempatan kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jadi semua kita jemaat pelayan, nggak ada yang bos. Bilang kiri kanan, kamu pelayan bukan bos. Bapak-bapak nggak ada bos, mama-mama nggak ada bos, anak-anak nggak ada bos. Ajar anak kita itu melayani. Kalau ada anak ndu, ajar mereka melayani. Jangan kamu bangga anak ndu nggak melayani. Kalau ada sampah, suruh anak ndu ambil itu nakku. Kalau anak kita bilang, itu kan bukan sampahku, nggak apa-apa nakku, melayani. Karena saya ketemu ada juga orang tua gitu, malas dia anaknya jorok. Biarkan, itu kan bukan sampahmu, biarkan aja situ. Yang parahnya, situ aja buang, adanya nanti yang ngambil katanya. Orang-orang yang model begitu, anaknya nggak akan bisa jadi orang besar. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Seberapa besar Tuhan mau mengangkat hidup kita, firman Tuhan bilang, kalau kamu mau menjadi besar, kamu harus melayani. Jadi saya berharap anak-anak kita ajar itu prinsip firman Tuhan. Walau mungkin kawan-kawannya prinsipnya beda-beda, kita sesuai dengan firman Tuhan. Ambil nakku. Jangan begitu nakku, buang sampah pada tempatnya nakku. Kamu itu harus begini nakku, harus begini. Semua melayani. Amin. Banggalah anak ndu mau dia melayani. Banggalah kamu sebagai orang tua, anak ndu mau kotor-kotor, melakukan hal-hal yang kadang-kadang konyol, yang bukan mungkin gara-gara dia, tapi dia kerjakan. Banggalah kita. Jangan pernah kamu marahi. Itu kan bukan salahmu. Itu kan harusnya bukan kerjaanmu. Waktu dia melakukan kebaikan, pujilah dia. Itu yang betul. Ya, percayalah waktu anak kita mau melayani, dia akan menjadi satu pribadi yang kuat.